Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 155. Ayo kita berlatih 2.7. Ada 5 soal yang akan dibahas di video kali ini. Disimak ya, Dek ya. Oke, sebelum mulai ada baiknya kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 7. Himpunan C 1, 2, 3, 4. Himpunan D 4, 5, 6, 7. Tentukan anggota-anggota dari, ini dia pertanyaannya, A irisan B, A irisan C, B irisan C, C irisan D, dan yang terakhir B irisan D. Nah, untuk memudahkan kita menjawab, himpunan-himpunan A, B, C, D ini sudah Kak Sari salin ulang seperti ini. Oke, nah sekarang karena yang ditanya adalah A irisan B, berarti kita lihat angka-angka yang ada di himpunan A juga ada di himpunan B. Angka berapa aja? Angka 1, kemudian angka 3, angka 5, dan angka 7. Berarti A irisan B adalah 1, 3, 5, 7. Menuliskannya seperti ini. Nah, ini dia untuk yang poin A ya. A irisan B 1, 3, 5, 7. Dan kebetulan 1, 3, 5, 7 itu adalah himpunan B. Sama kan 1, 3, 5, 7. Makanya di sini Kak Sari tambahkan A irisan B sama dengan himpunan B. Seperti itu. Soal kedua, sekarang A irisan C. Oke, A irisan C berarti kita cari anggota-anggota yang ada di himpunan A sekaligus ada di himpunan C. Angka berapa aja? Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Berarti A irisan C sama dengan 1, 2, 3, 4. Menuliskannya seperti ini. Nah, ini dia ya. A irisan C, buka kurung kurawal, 1, 2, 3, 4. Dan kebetulan 1, 2, 3, 4 itu sama dengan semua anggotanya himpunan C. Sehingga A irisan C sama dengan himpunan C. Begitu. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, B irisan C. Berarti kita cari yang ada di irisan B, yang ada di himpunan B sekaligus ada di himpunan C. Angka berapa aja? Angka 1, angka 3, sudah ya? Nggak ada lagi ya? Berarti hanya 1 dan 3. Cara jawabnya seperti ini. Ini dia. Oke, B irisan C, buka kurung kurawal ya, 1,3. Jadi B irisan C hanya 1 dan 3 ya, gitu. Ini 1, ini 3. Nah, lanjut. Sekarang C irisan D. Oke, ini C-nya, sini D-nya. Yang sama yang mana? Hanya angka 4 ini ya. Oke, berarti C irisan D isinya hanya 4. Begini menjawabnya. Nah, ini dia. C irisan D sama dengan 4. Oke, terakhir B irisan D. Berarti kita lihat yang ada di B sekaligus ada di D. Angka berapa yang kembar? Angka 5, kemudian angka 7. Benar ya? Berarti 5 dan 7. Itu B irisan D. Seperti ini jawabnya. Nah, ini dia B irisan D 5, 7. Oke, sudah terjawab semua ya. Soal nomor 1 cukup jelas. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kita baca dulu soal nomor 2. Diketahui himpunan A bilangan asli kurang dari 20, himpunan B bilangan asli genap kurang dari 15, himpunan C bilangan asli ganjil kurang dari 10, himpunan D bilangan asli lebih dari 7 dan kurang dari 15. Pertanyaannya yang A, tentukan anggota dari himpunan A, B, C, dan D. Oke, yang B, tentukan anggota dari B irisan C, B
B irisan D, dan C irisan D. Oke. Kemudian pertanyaan yang terakhir, gambarlah diagram Venn-nya. Nah, di sini Kak Sari akan bantu jawab. Untuk poin yang A dulu, tentukan anggota dari himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan himpunan D. Kalau kita perhatikan untuk himpunan A, bilangan asli kurang dari 20. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Startnya dari angka 1. Karena di sini kurang dari 20, berarti nanti berhentinya angka 19. Nah, sehingga bilangan himpunan A itu isinya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Gitu. Kemudian untuk yang himpunan B, bilangan asli juga, berarti mulai dari 1 ya, tetapi yang genap. Nah, yang genap saja. Genap itu berarti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, yang kurang dari 15. Kalau kurang dari 15 berarti nanti berhentinya di 14. Sehingga dapat ditulis himpunan B anggotanya ini dia. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 gitu ya. Nah, sekarang yang himpunan C. Masih bilangan asli, tetapi yang ganjil saja. Ganjil itu berarti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tetapi ini kurang dari 10. Nah, karena kurang dari 10, berarti berhentinya di 9 ya. Maka himpunan C anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Cukup jelas. Nah, sekarang himpunan D, bilangan asli juga, berarti dimulai dari 1. Tetapi ini yang lebih dari 7. Oh, lebih dari 7 itu berarti mulainya 8 ya. Dan kurang dari 15. Kurang dari 15 berarti berhentinya di 14. Maka himpunan D anggotanya ini dia. 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Nah, ini sudah menjawab poin yang A ya. Kita sudah menyebutkan semua anggota tiap himpunan. Nah, sekarang untuk menjawab poin yang B, tentukan anggota dari B irisan C. Kita perhatikan saja, B irisan C berarti anggota yang ada pada himpunan B sekaligus ada pada himpunan C. Nah, angka berapa aja atau bilangan berapa aja? Ada nggak yang sama gitu ya? Ini 2 nggak sama, 4 nggak sama, nggak ada ya. Karena B ini tadi semuanya bilangan genap, sementara C ini semuanya bilangan ganjil. Pasti nggak ada yang sama. Terus kalau nggak ada yang sama, jawabnya gimana? Jawabnya himpunan kosong. Seperti ini simbolnya. Nah, begini. Jadi B irisan C sama dengan himpunan kosong. Himpunan kosong itu yang digambar hanya kurung kurawalnya saja. Gitu. Oke, kita lanjutkan sekarang B irisan D. Kalau B irisan D berarti kita perhatikan anggota-anggota yang dimiliki himpunan B sekaligus ada pada himpunan D. Yang kembar saja, yang mana? Nih, 8 samaan ya. 10 juga, terus 12 juga, 14 juga. Jadi 8, 10, 12, dan 14. Cara menjawabnya seperti ini. Ini dia. Jadi B irisan D sama dengan 8, 10, 12, 14. Oke. Pertanyaan berikutnya, C irisan D. Kalau C irisan D berarti kita hanya memperhatikan himpunan C dan D. Yang sama aja, yang mana, Dek? Ini ya, 9. Terus ada lagi nggak? Nggak ada. Ya berarti 9 saja. Nggak masalah, kita jawab. Berarti C irisan D sama dengan 9. Oke, lanjut. Nah, poin B sudah selesai. Sekarang kita mau masuk ke poin C. Gambarlah diagram Venn-nya. Oke, untuk menggambar diagram Venn, kita perhatikan dulu himpunan A-nya. Nah, himpunan A tadi masih ingat ya, mulai dari bilangan 1 sampai bilangan 19. Sementara B, C, dan D ini semuanya berada di antara 1 hingga 19. Artinya apa? Artinya baik himpunan B, himpunan C maupun himpunan D itu merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi nanti B, C, dan D itu berada di dalam lingkarannya A.
Oke, terus yang kita perhatikan lagi, B dan C ini tidak memiliki irisan atau himpunan kosong yang ada. Berarti nanti lingkaran B dan lingkaran C itu tidak saling beririsan. Nah, yang beririsan adalah B dengan D dan C dengan D. Gambarnya seperti apa? Seperti ini nantinya. Nih, sudah Kak Sari siapkan ya. Ini cara membuat diagram Venn. Kita buat dulu persegi panjang, kemudian di pojok kiri atas dikasih simbol S. S itu semesta. Kalau semestanya terlalu banyak, tidak usah dituliskan, hanya diwakilkan dengan huruf S besar saja. Kemudian himpunan A ini adalah lingkaran yang paling besar ya. Nah, himpunan B, C, dan D ada di dalamnya A. Ini B dengan C tidak bersinggungan ya, tidak beririsan. Tetapi C dengan D beririsan, yaitu ini dia. Kemudian B dengan D juga beririsan di sini. Nah, sekarang tinggal meletakkan angka-angkanya saja. Yang kita letakkan yang irisan dulu ya, ini. B irisan D 8, 10, 12, 14 kita letakkan di sini. B irisan D itu berarti ini ya, di sini. Nah, 8, 10, 12, 14. Cara menuliskannya harus menggunakan titik ya di setiap angka. Ini 8, 10, 12, 14. Oke, kemudian yang beririsan lagi tadi adalah C irisan D, angka 9. Kita letakkan juga C irisan D itu ada di sini, angka 9. Gini, kasih titik terus diikuti angka 9. Nah, sekarang sisanya kita lengkapi. Untuk anggotanya B. Anggota B adalah nih 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kita letakkan di sini yang belum ada. 2, 4, 6. Ini 8-nya sudah. 10, 12, 14 berarti sudah. Sekarang himpunan C. Himpunan C tadi anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Oke, kita letakkan ya. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, 9-nya sudah ya. Sekarang himpunan D anggotanya adalah 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Kita letakkan. Hati-hati, D-nya ini 8-nya sudah, 9 sudah, 10 sudah. Nah, 11-nya belum. 12 sudah, 13-nya belum, 14 sudah. Jadi seperti ini. Nah, kemudian sisanya itu miliknya A. Ya kan? A tadi anggotanya adalah 1, 2, 3 sampai 19. Kita lengkapi di sini. Tetapi harus di luar lingkaran B, C, dan D. Ya, kita lengkapin. 1 sudah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti yang belum 15, 16, 17, 18, dan 19. Begini jawabannya ya. Ini untuk pembahasan soal nomor 2. Cukup jelas ya Dek. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau yang sudah gabung di grup ada yang kurang jelas dari penjelasannya Kak Sari di video ini, boleh juga kita diskusikan di dalam grup. Yang belum gabung di grup boleh ya, masih terbuka. Caranya gini, ketik nama _7, kirimnya ke 081 456 10 9870. Ini nomor WA-nya Kak Sari ya, langsung aja Kak Sari tunggu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3, diketahui himpunan S X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari sama dengan 6. X elemen bilangan bulat. Jadi ini nanti S-nya adalah bilangan bulat di antara negatif 3 hingga 6. Tapi negatif 3 dan 6-nya harus diikutkan ya, karena ini ada tanda sama dengannya. Oke, yang P, X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 5. X elemen bilangan bulat. Yang Q, X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan negatif 2 kurang dari sama dengan 2. X elemen bilangan bulat. R,
X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 8, X elemen bilangan bulat. Pertanyaannya A. Tentukan anggota dari himpunan P, Q, R, dan S. Oke. Yang B. Tentukan anggota dari P irisan Q, P irisan R, P irisan Q irisan R, dan P irisan Q irisan R. Oke, nanti kita bahas satu persatu. Yang terakhir C, gambarlah diagram Venn-nya. Siap. Nah, untuk menjawab poin A, kita menentukan dulu anggota setiap himpunannya, Dek. Kak Sari mulai dari yang S dulu ya. Bilangan bulat di antara negatif 3 hingga 6 itu ya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dituliskan seperti ini. Ini dia himpunan S-nya ya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekarang untuk yang P, bilangan bulat mulai dari 0 sampai 5. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Menuliskannya seperti ini. P sama dengan, terus buka kurung kurawal ya, isinya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini himpunan P. Kemudian himpunan Q, bilangan bulat mulai dari negatif 2 sampai 2. Ya, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Menuliskannya seperti ini. Cukup jelas ya. Terakhir yang R, bilangan bulat mulai dari negatif 1 sampai 8. Ya, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini. Oke, cukup jelas. Sekarang kita bisa beralih ke poin pertanyaan yang B. P irisan Q. Kalau P irisan Q berarti kita hanya fokus di himpunan P dan Q. Kita cari angka-angka yang kembar ada di P dan ada di Q. Angka apa itu? Angka 0, 1, 2. Hanya itu saja yang kembar ya. Sehingga P irisan Q boleh ditulis begini. Nah, ini dia. P irisan Q sama dengan 0, 1, 2. Cukup jelas. Lagi, P irisan R. Berarti kita hanya perlu fokus pada P dan R. Ini dia. Kita cari angka-angka yang sama yang ada di P dan ada di R. Angka berapa aja? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti mulai dari 0 sampai 5. Menuliskannya begini. Ini dia P irisan R 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kebetulan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah himpunan P. Jadi P irisan R sama dengan P. Nah, tapi kali ini tidak Kak Sari tambahkan, hanya sekedar tahu saja ya. Kemudian ini Q irisan R. Kalau gitu kita fokusnya pada himpunan Q dan R saja. Yang sama yang mana, Dek? Ini negatif 1 sama ya 0, 1, dan 2. Oke, berarti negatif 1, 0, 1, 2. Itu jawaban untuk Q irisan R. Oke, sekarang terakhir P irisan Q irisan R. Berarti yang ada di P, ada di Q, sekaligus ada di R. Seperti itu. Nah, kita cari yang sama. Mana aja yang sama ya? 1. 0 semuanya punya nih ya, 0. Terus 1 juga punya. 2 semuanya punya. Nah, 3 yang Q nggak punya. Ya, berarti hanya 0, 1, dan 2. Oke, kita catat. P irisan Q irisan R 0, 1, 2. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke poin pertanyaan yang C. Gambarlah diagram Venn-nya. Seperti tadi, untuk menggambar diagram Venn, kita perhatikan dulu. Nanti ini semestanya itu mulai dari negatif 3 sampai 6. Ya, kemudian di sini perhatikan ya, Dek, untuk R tadi
R tadi adalah bilangan bulat di antara negatif 1 sampai 8. Kita sudah menuliskannya negatif 1 sampai 8. Tetapi di sini pasti ada kekeliruan. Kekeliruannya apa? Perhatikan. Semestanya hanya berhenti di angka positif 6. Sementara himpunan R-nya malah masih lanjut, ada 7 dan 8. Ini tidak mungkin ya. Kenapa? Karena semesta itu harus melingkupi semua himpunan yang ada. Jadi gimana dong? 7 dan 8-nya ini kita coret saja. Oke, walaupun di sini himpunan R-nya adalah bilangan bulat mulai dari negatif 1 sampai 8, tetapi karena semestanya berhentinya hanya di angka 6, maka angka 7 dan 8-nya ini tidak usah kita sertakan saja. Dan ini tadi kebetulan tidak merubah jawaban-jawaban pada poin B. Jadi tidak masalah ya, Dek. Nah, sekarang untuk menggambar diagram Venn-nya, kita perhatikan dulu. S-nya mulai dari negatif 3 sampai 6. Ya. Nah, negatif 3 di sini tidak ada, berarti nanti ada di luar P, Q, dan R. Kalau sampai 6-nya ada, berarti nanti ada di dalamnya ya, di dalam lingkaran salah satunya. Kemudian P ada irisan dengan Q, P beririsan juga dengan R, Q beririsan juga dengan R, P beririsan dengan Q, beririsan juga dengan R. Jadi ini gambarnya nanti 3 buah lingkaran yang saling terhubung. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan lagi, tadi Kak Sari kasih tahu ya, ini P irisan R isinya kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kebetulan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini juga himpunan P. Sehingga ini nanti P irisan R ini sama dengan P. Artinya apa? Artinya nanti himpunan P ini akan berada di dalam himpunan R. Nah, seperti apa diagram Venn-nya? Sudah Kak Sari siapkan. Akan jadi seperti ini. Wow. Tinggal kita letakkan anggota-anggotanya. Langkah pertama, bikin dulu persegi panjang. Di pojok kiri atas diberi huruf S, itu menyimbolkan semesta ya. Kemudian himpunan P. Nah, himpunan P ini berada di dalam himpunan R. Kemudian himpunan Q beririsan dengan himpunan P, juga beririsan dengan himpunan R. Kalau himpunan Q beririsan dengan himpunan P-nya di sini, himpunan Q beririsan dengan himpunan R-nya ada di sini ya. Oke, yuk kita letakkan untuk angka-angkanya dulu. Seperti tadi yang kita letakkan yang irisannya dulu ya. Nah, ini kita punya P irisan Q isinya 0, 1, 2. Yuk kita letakkan P irisan Q yang mana? Ini P-nya. Di sini Q. Nah, yang beririsannya berarti di sini ya. 0, 1, 2. Gini. Kemudian kita punya apa lagi? Kita punya ini. P irisan R 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan katanya tadi P irisan R itu sama dengan P. Berarti ya sudah, kita hanya mengisi himpunan P-nya saja di sini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi 0, 1, 2-nya sudah ditulis. Tinggal 3, 4, dan 5. Gini. Oke, lagi. Sekarang kita punya Q irisan R. Negatif 1, 0, 1, 2. Q irisan R itu yang mana? Yang di sini. Oke. Negatif 1, 0, 1, 2. Nah, 0, 1, 2-nya sudah. Berarti tinggal negatif 1 aja. Gini. Ya. Terus, mana lagi? Sekarang kita punya... maaf. Yang ini... P irisan Q irisan R isinya 0, 1, 2. Nah, P irisan Q irisan R juga sudah terisi. Yang di sini nih, Dek, ya. 0, 1, 2. Jadi daerah ini 0, 1, 2 ini ya miliknya P, juga miliknya Q, sekaligus miliknya R ya, gitu. Berarti ini sudah semua. Kalau gitu kita tinggal melengkapi yang belum aja ya. Yang belum itu kita cek dulu. Untuk P 0, 1, 2, 3, 4, 5. P
P-nya pasti sudah ya Dek, karena P-nya berada di tengah-tengah nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang Q-nya kita kembali ngintip yang Q. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ini Q-nya saja. Q itu yang ini, yang oval ini ya. Nah, tadi negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Negatif 1 sudah, 0, 1, 2 sudah. Yang belum negatif 2, letakkan di sini. Ada negatifnya ya. Nah, gini, negatif 2. Oke, sekarang yang R-nya mulai dari negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita lihat dulu. Mulai dari negatif 1 sudah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang belum 6. 6-nya letakkannya di sini. Nah, karena 6 ini hanya milik R saja. Oke, kemudian terakhir untuk S-nya. Nah, S-nya mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, sampai 6. Kita lihat di sini yang belum ada adalah negatif 3. Tulis negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sudah. Nah, sudah lengkap. Inilah diagram Venn untuk soal nomor 3. Ya, kalau mau bisa caranya gini deh. Setelah mendengar penjelasannya Kak Sari ini, kalian pause dulu, terus kalian kerjakan ulang. Misalnya untuk soal nomor 1 atau 2 atau 3 atau 3-3-nya boleh. Nanti kalau jawabannya sudah betul, berarti kalian sudah paham ya. Tetapi kalau ada yang salah, coba di play lagi videonya. Nah, didengarkan lagi penjelasannya Kak Sari. Itu akan lebih efektif daripada menyalin saja ya. Tentu saja kalau muncul pertanyaan, tanyakan di kolom komentar ya. Oke, Kak Sari insya Allah akan respon secepatnya. Siap ya? Kita lanjutkan soal nomor 4. Ini dia, nomor 4. Dalam suatu kelas terdapat 36 siswa. Di antaranya ada 18 siswa gemar pelajaran matematika, seperti Kak Sari, 20 siswa gemar bahasa Indonesia, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Pertanyaannya, yang A, gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Oke, yang B, tentukan banyak siswa dalam kelas tersebut. Nah, di sini Kak Sari mau jawab poin yang B dulu ya. Soalnya tentukan banyak siswa dalam kelas tersebut. Sudah bisa langsung dijawab. Ini kan tadi keterangannya dalam suatu kelas terdapat 36 siswa. Ya udah, berarti dalam kelas tersebut ada berapa? 36 siswa. Ini sudah terjawab. Nah, barangkali sebenarnya di poin B ini yang ditanyakan bukan banyaknya siswa dalam kelas tersebut, tetapi banyaknya siswa yang menyukai pelajaran matematika sekaligus pelajaran bahasa Indonesia. Nanti Kak Sari bahas sekalian ya melalui diagram Venn-nya. Nah, sekarang kita gambar dulu diagram Venn-nya. Seperti ini caranya. Oke, Kak Sari sudah buat diagram Venn-nya, sederhana aja. Langkah pertama, bikin dulu persegi panjang, kemudian bikin 2 buah lingkaran yang beririsan. Kenapa Kak Sari tahu nanti ini beririsan? Karena kalau kita perhatikan sekilas saja, tadi kan jumlah siswanya 36, Dek. Nah, dari 36 itu yang suka matematika 18, yang suka bahasa Indonesia 20. Kalau dilihat sekilas, 18 ditambah 20 itu 38. Padahal ini siswanya hanya 36. Oh, berarti ini nanti pasti beririsan. Makanya langsung dibuat 2 buah lingkaran yang saling beririsan. Kemudian di pojok kiri atas dikasih jumlah semestanya. Jumlah semestanya itu adalah jumlah siswa di kelas tersebut, yaitu 36. Di lingkaran yang pertama dikasih huruf M besar saja. M besar itu mewakili matematika. Nah, lingkaran yang satunya B besar saja. B besar itu mewakili bahasa Indonesia. Di sini boleh ditambahin yang suka matematika tadi 18, yang suka bahasa 20. Oke, kemudian satu lagi, 2 siswa tidak gemar keduanya. Kalau tidak gemar keduanya, jangan ditulis di sini, di lingkaran matematika maupun bahasa Indonesia, jangan, tetapi ditulis di luarnya.
Nah, namun harus tetap berada di dalam persegi panjang. Di sini angka 2. Ini artinya dari 36 siswa, ada 2 siswa yang tidak menyukai matematika maupun bahasa Indonesia. Nah, sekarang kalau kita mau mengisi ketiga bagian dari lingkaran ini ya Dek, caranya gini, kita jumlahkan dulu 18 ditambah 20 gini, kemudian dikurangi dengan 36 dikurangi 2. Nah, gini, sama dengan berapa? 18 ditambah 20 itu 38, dikurangi 36 dikurangi 2 itu 34. Oke, 38 dikurangi 34 adalah 4. Nah, 4 ini artinya apa? 4 ini artinya siswa yang gemar matematika sekaligus gemar bahasa Indonesia. Letak mereka adalah di sini. Nah, di sini 4 siswa. Kemudian, kalau begitu yang menyukai matematika saja adalah yang arsiran ini, Dek. Nah, yang Kak Sari arsir ini ya, ini yang menyukai matematika saja. Berapa orang? Tadi satu lingkaran ada 18 orang. Sudah ada 4, berarti sisanya 18 dikurangi 4. Ada 14 siswa atau 14 orang yang suka matematika saja. Kemudian yang suka bahasa Indonesia saja yang di sebelah sini. Nah, gini. Berapa orang? 20 dikurangi 4. 20 dikurangi 4 adalah 16. Begini. Ini diagram Venn versi lengkapnya, ya. Oke, bisa ya. Mudah-mudahan. Kita lanjutkan soal nomor 5. Baca dulu. Di antara warga RT 5 yang terdiri atas 50 orang, berarti ini semestanya ya, 50 orang. Ternyata 30 orang berlangganan majalah. Nanti kita simbolkan dengan M besar. 25 orang berlangganan koran, ini K besar. Dan 5 orang tidak berlangganan keduanya. Nah, ini nanti 5 orang yang berada di luar lingkaran ya. Pertanyaannya, gambarlah suatu diagram Venn untuk menunjukkan keadaan di atas. Oke. Yang B, berapa banyak warga RT 5 yang berlangganan koran dan majalah? Nah, ini berarti nanti yang berada di irisan, di tengah-tengah di antara dua lingkaran. Langkah pertama, tentu saja kita buat dulu persegi panjangnya ya. Seperti ini, persegi panjang. Kemudian di pojok kiri atas ini nanti untuk tempat semestanya. Semestanya tadi adalah 50 warga. Kemudian bikin 2 buah lingkaran yang saling beririsan. Nah, ini adalah yang berlangganan majalah. Di sini yang berlangganan koran. Yang berlangganan majalah tadi berapa, Dek? Nih, 30, yang berlangganan koran 25. Kita tulis dulu di sini 30, ini 25. Kemudian ada warga yang tidak berlangganan keduanya yaitu 5 orang. Ini tulis dulu juga di luar lingkaran di sini. Oke. Nah, sudah sebenarnya ini tinggal kita lengkapin saja ya 3 bagian di lingkaran ini. Pertanyaan yang B tadi, berapa orang yang berlangganan kedua-duanya, baik majalah maupun koran? Itu nanti kita letakkan di sini ya. Nah, untuk menghitung banyaknya orang yang berlangganan kedua-duanya, caranya mirip seperti yang nomor 4 tadi. Ini kita jumlah dulu, 30 ditambah 25. Kemudian dikurangi dengan 50 dikurangi 5. Gini, sama dengan 30 tambah 25 adalah 55, dikurangi 50 dikurangi 5 adalah 45. Oke, 55 dikurangi 45 adalah 10. Berarti warga yang berlangganan baik majalah maupun koran ada 10 orang. 10-nya kita letakkan di sini, gini ya. Jadi jawaban yang B adalah 10. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi, di sini Dek, untuk daerah yang Kak Sari arsir ini adalah warga yang berlangganan majalah saja. Jadi tidak campur sama koran. Yang berlangganan majalah saja berapa orang? Tinggal dihitung, 30 dikurangi 10, 20. Nah, sementara yang di arsiran ini adalah warga yang berlangganan koran saja. Ya, berapa orang? 25 dikurangi 10, 15 gitu. Ini versi lengkapnya dari diagram Venn soal nomor 5.
Oke, sudah kita bahas semua ya di halaman 155 ini dari nomor 1 hingga nomor 5. Kalau gitu Kak Sari mau undur diri dulu, sampai ketemu di video yang lain. Dan kalau kamu suka dengan cara penjelasannya Kak Sari ini, silahkan videonya di like, di komen, di share ke teman-teman yang membutuhkan, dan tentu saja di subscribe. Selamat belajar, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.